Halo teman-teman, aku Nabil. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai latar belakang pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap kita panggil dengan SBY dan Budiono. Nah, pemerintahan mereka dimulai saat kemenangan yang mereka peroleh pada pemilu tahun 2009. Kemenangan ini mereka peroleh dengan sangat telak. Mereka berhasil meraup suara sebanyak 73.874.562 suara. Atau kalau dikalkulasikan dalam persen, dia mencapai 60,8% dari total suara yang sah. Pemerintahan mereka ini menekankan fokus utamanya untuk stabilitas politik dan ekonomi yang terjadi akibat krisis ekonomi global pada tahun 2008. Selain itu, beberapa program atau kebijakan yang dijalankan oleh Pak SBY dan Pak Budiono ini yaitu memperkuat demokrasi dan meningkatkan investasi asing, serta kesejahteraan rakyat melalui program pro-rakyat, seperti bantuan langsung tunai, yaitu singkatan dari BLT, dan ada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, yang biasa kita singkat itu sebagai PNPM Mandiri. Teman-teman, pada masa pemerintahan SBY dan Budiono ini, reformasi tetap dijalankan, terutama fokus demokratis dan global, dengan memperkuat peran Indonesia dalam forum global seperti G20. Apa sih G20? G20 itu adalah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara utama dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa, serta memposisikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Oke, jadi pemerintahan Pak SBY dan Budiono ini cukup menghadapi tantangan yang besar dari segi penanggulangan bencana, tuntutan peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk pemberantasan korupsi. Nah, kita lanjut dulu ya, masih bersama aku Nabil. Di sini aku akan bahas tentang visi dan misi masa pemerintahan Pak SBY dan Budiono. Teman-temanku, untuk visi pada pemerintahan Pak SBY dan Pak Budiono ini, mereka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera, dan berbasis pada 3 pokok utama, yaitu pembangunan Indonesia, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan di berbagai bidang. Itu adalah visi mereka ya teman-teman. Untuk misi mereka sendiri, itu adalah fokus pada penguatan demokrasi, penegakan keadilan di berbagai bidang, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Nah, lanjut akan aku jelaskan lagi profil mengenai pemerintahan pada masa Pak SBY dan Pak Budiono. Nah, teman-teman, masih sama aku Nabil. Terakhir di sini kita akan bahas sama-sama mengenai profil dari presiden kita ya. Pertama, profil Pak Presiden, yaitu nama aslinya beliau, nama panjang beliau itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Cuma kita kerap memanggilnya dengan Pak SBY. Nah, Pak SBY ini lahir pada 9 September tahun 1949. Beliau merupakan lulusan terbaik dari Akabri 1973 Adi Makayasa. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Juga menjabat sebagai Menko Polkam. Nah, beliau juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI dengan latar belakang militer yang kuat dan menjadi presiden pertama di era reformasi yang dipilih langsung oleh rakyat. Dia menjabat sebanyak 2 periode nih teman-teman. Pertama, dari periode pertama tahun 2004 sampai 2009, dan periode kedua yang kita akan bahas hari ini dari 2009 sampai 2014. Lanjut kita akan bahas wakilnya ya nih teman-teman. Wakil Pak SBY itu bernama
Pak Budiono. Ya, Pak Budiono ini adalah Wakil Presiden RI ke-11 yang menjabat pada periode kedua, mendampingi Pak SBY. Beliau dikenal sebagai sosok yang teknokrat murni. Pak Budiono ini lahir di Blitar 25 Februari tahun 1943. Beliau mendapatkan gelar Profesor Dr. Budiono M.Ec. Nah, beliau ini adalah seorang ekonom dan dalam sektor pendidikan beliau sukses meraih gelar pertama Bachelor of Economics dari University of Western Australia, Master of Economics dari Monash University, dan PhD dari Wharton School University of Pennsylvania. Serta beliau menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjabat jadi Wapres mendampingi Pak SBY, beliau pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Nah, keunggulan pemerintahan Pak SBY dan Pak Budiono ini yaitu beliau mampu menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sekitar 5-6%, serta fokus pada kesejahteraan sosial melalui program PNPM, Mandiri, dan BLT, serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah global G20 menjadi capaian utama mereka. Lalu di sini kita punya tantangan dan kritik. Pasti kalau ada keunggulan pasti didampingi dengan kritik dan tantangan mereka. Tantangan utama pada pemerintahan masa Pak SBY dan Pak Budiono itu tantangannya pertama di menjaga stabilitas ekonomi global. Karena pada masa pemerintahan Pak SBY ini krisis ekonomi sedang menyebar, sedang besar gitu krisis ekonomi. Jadi sangat sulit untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pemerintahan beliau. Lalu ada tantangan lainnya itu ada mengatasi kemiskinan. Ini tantangan untuk semua presiden pastinya. Lalu menangani kasus korupsi. Nah, kritikannya yang muncul pada pemerintahan beliau ini, sering dikritik lamban dan kurang tegas. Nah, kritik yang paling menonjol itu tentang meliputi kriminalitas KPK, mafia pajak, serta ketergantungan impor pangan. Gitu teman-teman, penjelasan dari aku. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman aku. Terima kasih. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono diarahkan pada strategi pro-pertumbuhan, pro-growth, yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di atas angka 6% pada periode tahun 2011 hingga 2012, serta mampu melewati dampak krisis global pada tahun 2008 sampai 2009. Untuk menjaga kestabilan APBN, pemerintah mengambil langkah dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke program sosial seperti BLT dan BLSM bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, berbagai program jaminan sosial seperti BOS, beras untuk masyarakat miskin, dan bantuan sosial lainnya diperkuat guna menekan angka kemiskinan. Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, termasuk di sektor migas, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pengelolaan utang dan devisa menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya cadangan devisa dan menurunnya rasio hutang luar negeri secara signifikan. Salah satu program pemerintahan pada era SBY dan Budiono pada tahun 2009 dan sampai 2014 itu ada program kesejahteraan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Dengan pilar utama yaitu berupa bantuan langsung tunai, beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, serta program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli rumah tangga dan mengurangi kesenjangan. Program kesejahteraan utama SBY dan Budiono yaitu ada bantuan langsung sementara masyarakat.
Ini diberikan sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk menjaga daya beli rumah tangga sasaran. Kemudian ada program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan tunai yaitu bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga yang sangat miskin. Kemudian ada Jamkesmas dan Jamkesda, yaitu jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kemudian bertransportasi menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian juga ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Program pendidikan gratis untuk tingkat SD sampai SMA yang diperluas ke SMA pada era 2012 sampai 2019. Kemudian ada PNPM Mandiri, yaitu program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur desa dan peningkatan ekonomi lokal. Dan ada Raskin, yaitu beras miskin, yaitu subsidi beras bagi keluarga berpendapatan rendah. Kemudian ada Bidik Misi, yaitu beasiswa kuliah gratis bagi mahasiswa miskin berprestasi. Kemudian juga ada Kredit Usaha Rakyat, yaitu atau KUR, program pembiayaan untuk UMKM guna meningkatkan sektor lapangan kerja. Kebijakan-kebijakan ini itu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 11,3% di akhir pemerintahannya dan menjaga stabilitas ekonomi. Reformasi birokrasi adalah upaya menata ulang untuk pemerintahan agar profesional, bersih, efisien, dan efektif demi mewujudkan tata kelola yang baik, serta mengatasi KKN pasca reformasi 1998. SBY yang menjabat 2 periode tahun 2009 sampai 2014 menjadikan reformasi ini agenda utamanya. Pada awal masa jabatannya, SBY fokus pada reformasi dan demokratisasi, termasuk pembebasan KKN dan desentralisasi. Reformasi birokrasi kemudian diformalisasi melalui Perpres nomor 21 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dan Permenpan RB nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014 yang menjadi acuan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. 8 area perubahan reformasi birokrasi dan penegak hukum. Yang pertama ada manajemen perubahan atau mental aparatur, yang kedua ada penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen SDM aparatur, yang keenam penguatan pengawasan, yang ketujuh penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Tujuan menegakkan hukum pada era pemerintah SBY dan Budiono atau Kabinet Indonesia Bersatu 2 tahun 2009 sampai 2014 secara umum diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utamanya adalah penguatan institusi, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi penegak hukum. Upaya penegak hukum SBY dan Budiono yang pertama adalah pemberantasan korupsi atau fokus utamanya, yang kedua penguatan lembaga dan satgas, yang ketiga reformasi hukum dan birokrasi, dan yang keempat adalah tantangan dan kritik. Kelebihannya adalah yang pertama, stabilitas ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan stabil, serta mampu bertahan dari krisis global pada tahun 2008 sampai 2009. Yang kedua, keuangan negara. Terjadi pelunasan seluruh sisa utang kepada IMF sebesar miliaran. Yang ketiga, ada kestabilan politik dan keamanan. Terciptanya perdamaian di Aceh atau Mau Helsinki pada tahun 2005 dan keberhasilan penangkapan gelombang teroris. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Diadakannya program rakyat seperti PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Yang kelima, ada pendidikan, yaitu peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN. Dan yang terakhir, yang kelima, reputasi internasional, yaitu Indonesia lebih dihargai di kancah internasional dan masuk dalam kelompok G20.
Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi besar, misalnya Bank Senturi dan Wisma Atlet. Yang kedua, dinilai kurang tegas dan lambat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi. Yang keempat, ekonomi masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Selanjutnya ada politik luar negeri. Politik luar negeri yaitu sebuah hasil dari kebutuhan dalam negeri. Setiap negara pasti menyesuaikan sikapnya keluar dengan apa yang dibutuhkan di dalam. Di masa Presiden SBY, arah kebijakan luar negeri cukup terasa dipengaruhi oleh motonya, yaitu Thousand Friends, Zero Enemy. Dari situ kelihatan bahwa Indonesia ingin punya banyak mitra dan menghindari konflik terbuka dengan negara lain. Lewat pendekatan itu, Indonesia berusaha tetap aktif di tingkat internasional. Pemerintah sering terlibat dalam diplomasi, menghadiri berbagai konferensi, dan memperluas kerjasama dengan banyak negara. Sikap yang ditonjolkan cenderung damai dan mengutamakan dialog. Indonesia ingin dikenal sebagai negara yang tidak mudah terpancing konflik, tapi lebih memilih jalan tengah. Lama-kelamaan, citra Indonesia di dunia internasional memang berubah. Indonesia mulai dipandang sebagai negara yang mengedepankan penyelesaian damai. Ketika ada isu global seperti terorisme atau konflik antar negara, Indonesia mencoba mengambil peran, misalnya menjadi penengah atau menjembatani pihak-pihak yang berselisih. Peran ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif tapi tetap moderat. Penelitian ini dibuat untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan luar negeri dijalankan selama masa pemerintahan SBY, dengan tetap mempertimbangkan kondisi nasional dan situasi internasional saat itu. Dalam menganalisisnya, digunakan teori liberalisme dan konflik luar negeri. Sementara metode yang dipakai adalah kualitatif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa kebijakan luar negeri pada masa SBY cukup banyak diarahkan untuk membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Namun, fokus tersebut dinilai membuat perhatian terhadap kebijakan dalam negeri tidak selalu seimbang. Akibatnya, di mata sebagian pihak internasional, Indonesia kadang dianggap kurang tegas ketika harus mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Berada di penghujung, teman-teman. Di sini aku akan berikan kesimpulan dari materi yang kita bawakan hari ini dalam PPT ini. Nah, pemerintahan Pak SBY dan Budiono ini pada periode kedua, pada masa jabatan periode kedua Pak SBY tahun 2009 sampai 2014, beliau berhasil menjaga stabilitas politik dan ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak pasar global, serta konsisten menurunkan rasio hutang terhadap PDB. Meskipun sukses memperkuat sistem demokrasi dan memperluas program jaminan sosial, periode ini juga menghadapi tantangan besar terkait efektivitas pemberantasan korupsi dan kritik terhadap lambatnya eksekusi kebijakan strategis nasional. Nah, sekian materi yang dapat kita bawakan hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan bicara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.